Kata pendeta, boleh kita lanjutkan perjalanan? Nanti dulu, kata Ibrahim. Sebelum berjalan aku mau tanya sama kau. Bagaimana kau bisa dapat kemuliaan ini? Senyum pendeta itu. Ibrahim kata dia, aku ini berjalan sama engkau, mungkin Allah takdirkan hari ini aku bersama engkau. Sampailah hari ini berjalan denganmu. Kemarin waktu kau minta dengan Tuhanmu, Allah perlihatkan makanan persis di depan kita, doamu diijabah Allah. Di situ aku yakin bahwa kau betul-betul kekasih Allah. Nah, itu tanggapan. Dan hari ini kau menyuruh aku meminta kepada Tuhanku, tak ada lain kecuali aku berkata, dan aku meyakini Allah yang Tuhan kau sembah. Ya Allah, Tuhannya Ibrahim Al-Khawas ini, kalau memang Ibrahim ini betul kekasih engkau ya Allah, turunkan 2 ceper. Nah, itu 2 ceper Tuhan. وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Yang ini bukan mengkaji kitab, bukan, amalan. Ya, amalan yang kita kutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu belum halaman 1? Udah, ayo kita bahas sama-sama. Lafaz-lafaz doa sesudah tasyahud dan salawat. Yang kemarin kita bahas tuh, ya. Yang kemarin kita bahas. Ucapan-ucapan doa sesudah tasyahud dan salawat. Ya, tahiyatnya atau tasyahud akhir. Ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu tambah doa ini, ya, tambah doa itu. Ya, ada 3 doa saya pilihkan itu kan. Cuman saya prioritaskan kalau dapat yang pertama itu yang paling afdal. Ya, yang pertama itu yang paling afdal karena pendapat ulama ada yang menganggap wajib. Ya, kalau kita tidak, cuma kita anggap sunnahnya kuat. Ya, karena hadisnya sahih dan juga ada 2 atau 3 hadis yang Nabi menyuruh kita berlindung kepada Allah dari 4 macam, yaitu Allahumma inni a'udzubika
min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, dan fitnah dari masihid dajjal. Itu maknanya sudah kita uraikan kemarin kan? Nah, cuma saya mengingatkan, ini diucapkan setelah salawat pada tasyahud akhir. Nah, setelah doa ini baru diiringi dengan salam. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini saya letakkan di atas karena ini yang paling afdal, ya, dibaca sebelum salam. Kalau ingin menggabungkan dengan doa kedua, kalau hafal silakan, ya, sambung yang kedua boleh. Ya Allah, maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh digabung dua tu. Mau tambah lagi boleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi dipilih nih 3 saya berikan. Cuman bagi jamaah yang belum hafal semuanya, tolong yang pertama itu hafalkan. Yang lain tinggalkan, tidak masalah yang 2 itu. Ya, karena sangat bagus sekali. Kita minta selamat. Pertama azab tu kubur. Kau dapat lepas azab kubur. Nah, kemudian lepas azab akhirat api neraka. Fitnah hidup, cobaan dunia. Fitnah mati, jangan sampai mati su'ul khatimah. Nah, kemudian fitnah masihid dajjal. Keadaan yang membuat kita lalai kepada Allah, itu masihid dajjal. Dah ya? Nah, kita masuk berikutnya zikir yang dibaca sesudah sunnah subuh, qabliyah subuh. Barusan tadi kita laksanakan qabliyah subuh. Bagi jamaah yang melaksanakan qabliyah subuh, begitu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung baca doa ini. Ya, langsung udah. Ini dari Nabi SAW. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin nabiyyi a'udzu bika minan nar. 3 kali. Setelah itu boleh baca ya hayyu ya qayyum la ilaha anta, boleh, ataupun ikut doa yang dituntun tadi. Kan ada doa fajar tu. Ada doa fajar tu kan yang dibaca tu. Tadi qabliyah subuh ada yang mimpin sampai Asmaul Husna. Itu doa fajar tu panjang, dan itu doa fajar memang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Nah, cuma dijamakkan. Kalau dari Nabi bentuknya mufrad, 1 orang ya, untuk sendiri. Nah, tapi doa tadi sudah dijamakkan. Nah, jamaah boleh mengikuti, boleh mengaminkan karena sudah dijamakkan. Nah, itu doa fajar tu. Ya, nah, cuma setelah salam langsung doa ini dulu. Ya, kita salat qabliyah, Allahu Akbar, selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung doa ini, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin nabi a'udzu bika minan nar. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Tuhannya Muhammad Nabi SAW, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada api neraka. Coba lihat ni doa ini. Kalau ada kelompok yang menyalahkan tawasul, salahkanlah ini. Ini tawasul ni, ya, membawa makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah.
Jibril mulia tak? Mulia. Jibril, Mikail, Israfil, itu malaikat diciptakan Allah dan dia mulia. Terakhir lagi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia tak Nabi itu? Mulia. Bahkan paling mulia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru minta a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada api neraka. Kalau mau langsung boleh. Kalau mau langsung Allahumma a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Boleh. Ya Allah, aku minta kepada engkau perlindungan daripada api neraka. Langsung ya, silakan. Tapi kenapa Nabi mengajarkan sebut Jibril, sebut Mikail, sebut Israfil, sebut Nabi Muhammad SAW? Sebelum minta sama Allah, sebutkan orang-orang yang dimuliakan Allah. Boleh, itulah tawasul. Jadi Nabi mengajar tawasul. Makanya saya bingung, ada orang-orang yang menyalahkan tawasul. Tawasul ini masuk ibadah, bukan akidah. Ya, bukan akidah. Tawasul itu ibadah. Nabi buat ibadah begitu, ya ikutlah. Kenapa? Dengan harapan mudah-mudahan permintaan kita semakin terbuka dengan wasilah, dengan menyebut orang-orang yang dimuliakan Allah. Ini dalam kitab ni saya jamaah. Jadi wali-wali Allah pun boleh. Wali-wali Allah, siapa wali? Ya Allah, dengan berkah wali ini ya Allah, aku minta ampun kepada engkau. Tak masalah. Yang penting orang yang dimuliakan Allah. Di mana letak salahnya? Ya, bahkan para wali menurut ulama lebih mulia daripada para malaikat. Karena para wali berada di bawah derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saya sampaikan dulu pernah waktu belajar tauhid, saya sampaikan. Ini masalah tawasul nih ya. Tawasul. Mudah-mudahan masih ingat kajian dulu belajar tauhid. Ada seorang wali Allah namanya Ibrahim Al-Khawas bertemu dengan pendeta. Pendeta itu bertanya, "Ya Ibrahim, kau mau ke mana?" "Aku mau berjalan menuju ke Masjidil Haram." Dia di Irak, jalan kaki. Wali Allah begitu, tawakalnya tinggi, tak bawa bekal pun jalan dia. Bagi wali Allah itu dimanapun dapat rezeki. Kalau kita bawa bekal sekian juta, jangan sampai kelaparan dalam perjalanan. Ke wali Allah enggak. Nah, pendeta ini ingin menemani Ibrahim Al-Khawas. "Ibrahim, aku ingin berjalan dengan engkau. Aku ni jauh perjalanan. Kau mau ikut? Tapi siap sabar dengan aku." "Ya, enggak masalah, aku ikut." Aku ikut gitu. "Ayo," kata Ibrahim Al-Khawas, "pergilah." Modal tawakal saja. Rupanya pendeta ni kuat juga dia puasa. Ibrahim puasa. Berapa lama dia puasa ni? 1 minggu. 1 minggu baru makan. Kalau kita Pak, dah jawab sendiri, dah tak pingsan, tak mati, tak tahulah. Yang jelas mati urusan Allah, pingsan dah pasti. Ya kan, kalau seminggu tak makan. Jadi pendeta ini pun kuat juga dia. Ikut dia ni sama Ibrahim Al-Khawas. Sampai sudah memuncak, seminggu perjalanan, duduk berhenti. Begitu duduk, Ibrahim kata pendeta, "Aku sudah tak kuat. Ini sudah tak, melangkah pun dah sulit ni. Sudah puncaknya, sudah lemah fisiknya." Kata pendeta, "Kau kan dimuliakan orang dan kau anggap agama kau paling benar. Tuhan engkau dekat dengan engkau. Itulah pendapat orang dengan tentang, kan wali Allah ni. Tolonglah minta dengan Tuhanmu, kita lapar ni." Nabi Ibrahim Al-Khawas pun angkat tangan, tak ada bersuara, Pak, diam ya. Gitu ya. Kalau kira-kiranya ada doa yang tak bisa diungkapkan dengan mulut, dalam hati boleh. Angkat saja gini, diam, ngomong hati dengan Allah. Begitu meletakkan tangan di bawah, usap wajah, pas di depan tu makanan, 1 nampan, 1 ceper Pak. Dengan makannya
rotinya, dagingnya, airnya. Percaya dah ni? Ha? Nanti dianggap takhayul. Karamah tu banyak, Pak. Dalam Al-Quran tu ada karamah. Siti Maryam bisa makan buah-buahan bukan pada musimnya. Siti Maryam tu bukan Nabi, ibunya Isa. Disebutkan surah Al-Imran tu, makan buah-buahan bukan pada musimnya. Kemarin malam saya sampaikan di Darun Najah tu. Sekarang musim durian dah, Pak. Tak ada kan? Bagaimana seandainya kita mandang orang makan durian sekarang? Ha? Tentu kita bertanya kan, dari mana kau dapat? Ini bukan musimnya nih. Itulah namanya karamah. Jadi jangan mula-mula kita, karamah tu ada dalam Al-Quran. Ibrahim Al-Khawas, dia seorang wali Allah sama dengan Siti Maryam. Maaf, ya, Siti Maryam. Nah, turun satu nampan. Ayo kata Ibrahim, mari kita makan. Makanlah. Makanlah dia berdua. Selesai makan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Jalan lagi. Setiap makan bisa bertahan seminggu. Sampai minggu berikutnya, 7 hari. Duduklah mereka istirahat. Saling mandang dia berdua ni. Lapar lagi kan? Kan mau makan lagi nih. Ibrahim pula bertanya dengan dia. Hei pendeta, kata dia, kemarin aku dah minta dengan Tuhan aku. Sekarang kau minta dengan Tuhan kau. Kan gantian lah. Kan ini kan tokoh nih. Ini tokoh Muslim, yang ini tokoh Nasrani. Ya ulamanya. Akhir tertunduklah pendeta tu nunduk. Angkat juga tangan dia, berdoa sebagaimana Ibrahim begini dia. Nunduk. Turun 2 talam, Pak. 2 talam turun, 2 ceper turun. Yang kemarin 1 ceper. 2 ceper turun. Waduh. Kata pendeta, Ibrahim, makanlah. Ibrahim ni bingung dia. Lebih hebat dari aku kau ni. Makan. Sambil makan, Ibrahim bertanya-tanya di hati, bagaimana mungkin dia dapat kemuliaan seperti ini? Allah tak buka rahsianya. Nah, makanlah sampai selesai. Lebih kenyang dari kemarin. Kemarin 1 ceper bagi 2. Ini 2 ceper. Akhirnya selesai makan. Kata pendeta, boleh kita lanjutkan perjalanan? Nanti dulu, kata Ibrahim. Sebelum berjalan aku mau tanya sama kau. Bagaimana kau bisa dapat kemuliaan ini? Senyum pendeta itu. Ibrahim kata dia, aku ini berjalan sama engkau. Mungkin Allah takdirkan hari ini aku bersama engkau. Sampailah hari ini berjalan denganmu. Kemarin waktu kau minta dengan Tuhanmu, Allah perlihatkan makanan persis di depan kita. Doamu diijabah Allah. Di situ aku yakin bahwa kau betul-betul kekasih Allah. Itu tanggapan. Dan hari ini kau menyuruh aku meminta kepada Tuhanku, tak ada lain kecuali aku berkata, dan aku meyakini Allah yang Tuhan kau sembah. Ya Allah, Tuhannya Ibrahim Al-Khawas ini, kalau memang Ibrahim ini betul kekasih engkau ya Allah, turunkan 2 ceper. Itu 2 ceper Tuhan. Itu namanya tawasul, orangnya di depan. Begitulah dulu orang buta itu datang dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku sembuh. Kau mau yang mana? Sabar lebih baik atau aku sembuhkan? Dia tak sabar dia dengan mata yang buta. Aku minta sembuh saja ya Rasulullah. Padahal kalau dia sabar bagus, maksiat mata terjaga, akhirat selamat. Tapi dia tak sabar, dia minta pilihan yang kedua. Aku minta sembuh ya Rasulullah. Mintalah. Langsung ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, berilah aku syafaat, sembuhkan aku. Sembuh waktu itu matanya. Ini namanya tawas. Jangan ragu dengan tawasul, bahkan lebih dahsyat daripada kita doa langsung. Kenapa? Kita dengan Allah belum tentu kita kenal Allah, belum tentu dekat. Tapi tawasul dengan orang yang dekat sama Allah, itulah perantara diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama doa ini juga begitu. Allahumma rabba Jibril. Apa enggak langsung?
Ya Allah, Tuhannya Jibril, disebut Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil, Tuhannya Muhammad SAW. A'udzubika minan nar, lepaskan aku daripada azab api neraka. Perantara dipakai orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang bertasawuf tidak bisa lepas tawasul ni. Tetap tawasul. Yang tertinggi tawasul memakai jah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi itu tawasul. Tawasul itu lebih kuat sebenarnya. Kalau bagi saya sudah paham. Ya, cari orang-orang dekat sama Allah. Mintalah dengan perantaraan dia. Itu lebih afdal. Ingat ya, dengan orang yang dimuliakan Allah. Bukan orang kebanyakan, bukan. Ada orang-orang yang saleh yang dekat sama Allah, itu boleh kita bertawasul. Nah, kemudian di bawah lagi zikir-zikir sesudah sembahyang witir, bawah tu. Ya, salat-salat sesudah salat witir, doa-doa zikir. Disukai kita membaca zikir ini sesudah sembahyang witir. Selesai witir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ucapkan 3 kali subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Yang ketiga diangkat tinggi sedikit. Nabi begitu. Kalimat yang ketiga itu, pengulangan yang ketiga diangkat lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Saya mengakui sucinya Allah, zat yang maha suci, subhanal malikil quddus. Jadi begini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Diangkat yang terakhir. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibaca. Boleh ditambah belakangnya subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kalau sini pendek ni rabbil malaikati waruh pun boleh ditambah. Kalau enggak pun enggak masalah. Ya, kemudian di bawahnya doa. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa mu'afatika min uqubatik. Salah ini ya. Wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatik. Ya. La usih thana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini tambahannya dibaca. Wirid setelah salat witir. Ingat tu witir. Witir boleh dikerjakan awal malam, boleh dikerjakan akhir malam. Awal malam ba'da isya atau sebelum tidur. Kalau tidak biasa bangun malam, ya. Tapi kalau sudah istiqamah bangun malam, jadikan witir setelah salat tahajud. Nah, setelah salat tahajud. Ini wiridnya, ya. Ini wiridnya. Pindah ke belakang. Halaman 2. Ya, singkat saja ini, mempercepat. Ya. Menurut riwayat Ibnu Sunni adalah Nabi SAW apabila telah selesai salat, beliau membaca zikir ini seraya menyapu mukanya, mengusap mukanya dengan tangan kanan. Jadi memang ada hadisnya. Oh, hadisnya dhaif. Ya, ada 2 hadis. Ingat, kesepakatan ulama, hadis yang dhaif bukan diharamkan menggunakannya. Hadis yang dhaif boleh dipakai untuk fadailul a'mal. Yang mau mengerjakan boleh, tidak pun tak masalah. Jangan jadi hujah. Kalau orang tak mengamalkan tak masalah, yang mengamalkan bagus, karena ada hadisnya, dikutip dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Ya, ucapkan salam nih. Coba lihat tuh doanya tuh. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha, apa tadi? Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saya ulangi. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Apa arti itu, Pak? Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Dia pengasih dan penyayang. Ya Allah, hilangkanlah daripadaku kegelisahan dan kegundahan. Ini, Pak, nanti yang diucapkan orang bangkit dari kubur. Cuman bunyinya di depan alhamdulillah. Orang bangkit dari kubur nanti, kata Nabi SAW, orang mukmin sambil dia mengebas-ngebaskan kain kafannya itu dari tanah, dia duduk di padang mahsyar nanti sambil keluar dari kubur, alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil hamma wal hazan. Sama doanya itu. Ya Allah, singkirkan daripada aku kegelisahan dan kegundahan.
orang mukmin tak susah walaupun dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Ini dibaca setelah salam ni ya. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adzib 'anil hamma wal hazan. Ayo sama-sama Muslim. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adzib 'anil hamma wal hazan. Tak jauhkan daripada kesusahan dan kegelisahan. Macam mana ngamalkannya ni? Begini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengusap wajah. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adzib 'anil hamma wal hazan. Sambil. Inilah doanya yang lebih afdal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengusap wajah. Kalau ada ulama yang tidak menganggap sunnah, tidak masalah. Ini keutamaan dalam beramal. Yang mengamalkan bagus, yang tak mengamalkan pun tak disalahkan. Ya, ini ucapannya. Saya ulangi caranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Usap wajah. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adzib 'anil hamma wal hazan. Sambil usap muka. Gitu dia. Ada orang pakai tangan di atas begini bang. Tidak begitu. Usap aja begini. Ini dari ubun-ubun dia ambil. Usap begini. Sambil baca doa. InsyaAllah mudah-mudahan kegelisahan, ya, kegundahan dilepaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah salat yang kita baca itu. Sudah. Pindah ke bawah sedikit lagi. Menurut riwayat Ibnu Sunni, Nabi SAW membaca doa ini sesudah sembahyang. Nah, ini doa yang dibaca dalam salat. Bukan dalam salat, di luar salat, tapi doa. Setelah kita wirid-wirid dan sebagainya, kita pun berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mintalah doa kepada Allah. Salah satunya masukkan doa ini. Coba lihat doanya. Allah menjal khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku pada akhirnya. Wa khaira amali khawatimah, jadikan sebaik-baik amalku pada akhirnya. Wa khaira ayami yauma liqaik, dan sebaik-baik hari berjumpa dengan Engkau ya Allah. Ini khusus dan umum. Umum kepada yang masih muda, khusus kepada yang sudah tua. Yang rambut udah putih. Ya, kerana tak lama lagi hidup, kontrak udah habis. Ya, ini sebaik-baiknya doa ini. Jangan minta panjang umur. Ini udah 70 minta panjang umur. Apa nak dibuat di dunia lama-lama? Ya, kau sehat, kau uzur, kesian orang yang hidup ngurus. Jadi jangan minta panjang umur, minta umur yang baik pada akhirnya, minta amal yang baik pada akhirnya, dan minta hari terbaik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mati husnul khatimah. Itu yang bagus. Kalau saya doa ini tak boleh saya tinggalkan, saya baca, karena umur tak tahu. Walaupun umur Nabi belum saya sampai, tapi nama umur kita tak tahu. Dimanapun kita dipanggil Allah, minta umur yang terbaik. Apa tu? Bisa berbuat baik sampai akhir hayat. Yang kedua, beramal tak putus-putus, salat tak tinggal, semua tak tinggal. Yang ketiga, berjumpa sama Allah, matinya husnul khatimah. Ingat para jamaah sekalian, yang minta mati husnul khatimah ni bukan kita orang awam, ulama besar, termasuk Imam Ghazali. Apa bedanya dengan kita tu? Dia wali Allah, kita wali murid. Beda jauh pak, tapi dia sungguh begitu, minta mati husnul khatimah, padahal sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mati husnul khatimah itu mati yang paling mahal. Mudah-mudahan kita dapatkan. Ya, jadi amalkan doa ini jamaah sekalian. Sayang ni doa ni berharga. Menurut saya berharga sekali, betul. Kerana umur kita tak tahu. Ya, minta umur yang baik, akhirnya amal yang baik, matinya bertemu sama Allah sebaik-baiknya dengan husnul khatimah. Dah? Ya. Sekarang di bawah sekali, doa tambahan sesudah wudu di bawah tu. Coba lihat. Ya, saya bilang tambahan kenapa? Jarang saya dengar orang menambah doa wudu ini. Ini pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa bacaan tu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua manfaat doa ini, setelah berwudu dan sesudah majlis taklim. Kan ini juga dibaca nih. Siapa yang biasa majlis taklim membaca doa ini, sama doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya engkau ya Allah, segala puji bagi engkau, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali engkau, aku mohon ampun kepada engkau dan bertobat kepadamu. Kapan ni meletakkannya? Setelah doa wudu. Nah, begini, setelah berwudu kita menghadap kiblat, mata memandang ke langit, tangan diangkat, walaupun di rumah pandang ke atas, apalagi di luar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambah di bawahnya itu. Yang ini orang jarang menambahnya. Apa kata Nabi? Siapa membaca doa ini setelah berwudu akan disimpan satu tempat yang semua malaikat pun tak ada yang tahu. Dibukakan kapan? Nanti di hari pembalasan hari kiamat. Jadi ini sifatnya rahsia nih. Sifatnya rahsia, tak ada yang tahu. Apa pemberian Allah disimpan dengan rapi kata Nabi, hari kiamat baru dibukakan. Bagus tuh, kok saya sih bagus gitu. Jangan dapat tahu sekarang. Tidak surprise namanya, tidak kejutan. Kejutannya nanti di sana di akhirat. Ada pun doa yang pertama tadi, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang ini dibaca dibukakan 8 pintu surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 8 pintu surga. Mau milih yang mana? Silakan. Yang kedua tadi disimpan satu tempat yang malaikat pun tak tahu, dibukakan nanti di hari kiamat. Padahal enteng nih, bukannya panjang. Hafal Pak? Hafal kan? Majlis taklim sering kita tutup itu. Inilah dia. Ya. Baik. Waktu pun habis dah nih. Mau ada pertanyaan silakan satu kalau ada. Yang belum jelas nih di sini. Di bawah selawat. Di bawah selawat. Ada yang menambah selawat, ada yang tidak. Itu beda pendapat ulama. Jadi setelah doa tadi wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, dan dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, berjalan dari tempat wudu sampai ke tempat salat, daripada kosong tambah inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Ya, sampai selesai. Kalau masih ada waktu mau nambah beramal, memang beramal ini bagus, banyak-banyak beramal. Ya. Banyak-banyak beramal, hitungannya tanpa kita sadari. Amal kita semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Tak ada pertanyaan ya? Tutup nih. Kalau ada pertanyaan satu boleh? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.